Baik, langsung saja pada hasil review jurnal. Nah, di sini ada judul jurnal. Judul jurnal kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu menguji teori fraud triangle. Dan nama jurnal, Jurnal Akuntansi dan Pajak. Volume dan halaman, volume 19, nomor 1 halaman 77 sampai 88. Tahun 2018. ISSN 1412629X, elektronik ISSN 25793055. Penulis Langgam Prayitna Utomo, beserta email dan sumber jurnal. Kemudian reviewer saya sendiri, Nia Ulandari S, pada tanggal 30 Juni 2021. Pada bagian latar belakang, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus kecurangan dan pelanggaran pada pelaporan keuangan, baik di negara maju maupun negara berkembang, terkhususnya negara Indonesia. Nah, di mana kecurangan adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengelabui orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, merubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan merubah keputusan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi orang yang melakukannya. Kemudian, pada bagian tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan perusahaan. Objek penelitian, 44 perusahaan dalam 3 tahun pengamatan, di mana perusahaan yang terindikasi fraud dan yang tidak. Kemudian, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berdasarkan pengambilan data dengan menggunakan pervasive sampling dengan teknik Chapman, sampling dari populasi perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai 2017. Nah, pada bagian hasil penelitian, hasil dari penelitian ini adalah bahwa indikasi kecurangan dalam penelitian ini hanya dapat diperoleh dari faktor tekanan eksternal pada variabel tekanan dan efektivitas pemantauan pada variabel peluang. Kemudian, di sini ada kelebihan dari jurnal ini karena membahas dengan jelas variabel-variabel yang ada pada jurnal. Kemudian kekurangan, saya melihat pada kekurangan di jurnal ini. Yang pertama, penelitian ini gagal membangun pengaruh pada 3 faktor sekaligus, yaitu tekanan, peluang, dan rasional. Kemudian yang kedua, serta banyak sekali kesalahan penulisan pada kata jurnal. Nah, kesimpulannya, di sini kita dapat simpulkan bahwa yang pertama itu berdasarkan penelitian, yang pertama itu stabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini berlawan dengan hipotesis yang telah diajukan. Kemudian yang keempat, menunjukkan bahwa target keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang kelima, menunjukkan bahwa kondisi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan. Dan yang keenam, menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Nah, itulah tadi hasil review jurnal akuntansi dari reviewer saya sendiri, Nia Ulandari S. Dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.